semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan membahas film berjudul The Outrage yang dirilis tahun 2011. Film ini bercerita tentang mengungkap kasus pembunuhan atas kematian seorang panglima perang. Banyak sekali hal yang janggal karena beberapa saksi mengatakan pernyataan yang berbeda saat di persidangan. Ya udah, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke alur ceritanya. Kisah berawal di kuil Pratat Luang. Seorang bernama Arnon berniat untuk meninggalkan kehidupannya sebagai biksu. Dia adalah pengikut yang paling taat, sehingga mentornya meminta dia untuk menghabiskan waktu sendiri agar memikirkan ulang niat tersebut. Alasan Arnon ingin meninggalkan kehidupan biksu karena pesan dari ibunya bahwa ketika dia besar, dia harus membantu ayahnya bekerja, menikah, dan mencari nafkah untuk istri dan anaknya. Maka dari itu, Arnon meminta izin pergi untuk mengunjungi ayahnya sambil memikirkan jalan apa yang akan dia ambil. Mundur lagi di tahun 1562, ketika Arnon masih tinggal bersama keluarganya. Pada saat itu, sang ayah menjodohkan dia dengan seorang perempuan agar cepat menyusul sang kakak yang sudah menemukan pasangan hidupnya. Namun di suatu hari saat sang ibu melahirkan anak ketiga, ibunya justru tak mampu terselamatkan. Hal itu membuat Arnon mengesampingkan urusan dunia dan memilih menjadi biksu demi membayar kebaikan sang ibu. Itulah awal mengapa dia mengambil jalan ini. Kembali ke masa kini, Arnon telah menghabiskan waktu lama menempuh perjalanan jauh menuju ke kota. Dari mulai merasakan panasnya terik matahari, sampai seorang penebang kayu bernama Pimot mengajaknya berlindung ke terowongan ketika hampir terjadi badai. Sebelumnya mereka sudah saling mengenal karena pernah menjadi saksi atas kasus pembunuhan yang baru-baru ini terjadi. ท่านจะศึกจริงๆครับ จะรุนแรงยังไง อาตมาก็พอ Di terowongan tersebut, mereka bertemu dengan seorang pengemis bernama Kong. Dia cukup lama tinggal di sini hanya sendirian karena diasingkan oleh penduduk akibat sering mencuri. Di sana juga mereka menceritakan kasus pembunuhan yang terjadi karena Arnon masih menganggap kasus ini sangat janggal. Cerita pun mundur saat Pimot berada di hutan dan menemukan sebuah selendang persis seperti yang dikenakan oleh bangsawan. Dia juga menemukan sebuah jepit rambut perak dan disusul oleh penemuan jasad seorang laki-laki dalam kondisi mengenaskan. Ia yang sangat syok langsung berlari untuk melaporkan pada pihak berwajib. Dan tidak hanya Pimot, Arnon juga ikut menjadi saksi karena satu hari sebelum penemuan mayat ini, dia sempat berpapasan dengan rombongan bangsawan. Dia bernama Tuan Lava, panglima perang dari kota Chiangla yang memiliki pedang dengan gagang perak. Dia bersama dengan istrinya yang ditandu dan ditutupi oleh sebuah tirai. แกไม่เห็นบ้างเหรอโธ่เขาก็บอกแล้วไงทุกทีแล้วนะแต่ที่ไอ้จับเนี่ยมันถูกตัวหรือเปล่า Dari bukti yang ditemukan polisi, seorang bandit hutan ditetapkan sebagai tersangka. Dia bernama Singkam, penjahat paling kejam dan paling ditakuti di wilayah itu. Ia pun ditetapkan bersalah atas tuduhan pembunuhan, perbuatan tidak senonoh dan penjarahan terhadap warga kota, sehingga harus menjalani hukuman pancung. Sebelum itu, wali kota mengizinkannya untuk membela diri, sehingga Singka memberitahu kronologi kejadian dari sudut pandangnya. Pada awalnya saat rombongan Tuan Lava lewat di hutan, dia hanya berniat mencuri harta bendanya. Namun dia berubah pikiran ketika melihat seorang wanita dengan kecantikan yang sangat mempesona. Dari situlah dia berambisi harus mendapatkan wanita itu dengan cara apapun. Maka Singkam langsung menghentikan perjalanan mereka dengan berpura-pura memuji pedang perak milik Lava. Ia juga menawarkan beberapa pedang berlapis emas karena tahu bahwa Lava pastilah akan tertarik dengan tawarannya. Dan benar saja, Tuan Lava langsung berpamitan pada istrinya untuk menerima ajakan Singkam menuju ke tempat penyimpanan pedang. Bahkan tanpa rasa curiga, ia hanya sendirian sehingga tidak menyadari saat Singkam memukulnya dari belakang. Lalu setelah berhasil menumbangkan Tuan Lava, Singkam lanjut menghabisi prajuritnya dengan sangat mudah.
Baru ia menipu wanita incarannya yang bernama Nyonya Kamkyu dengan alasan bahwa suaminya baru saja tergigit ular di dekat air terjun. Mendengar hal itu, Kamkyu sangat khawatir sampai tak sengaja menjatuhkan jepit rambutnya. Ia pun terus mengikuti kemana Singkam akan membawanya hingga melihat bahwa suaminya sudah dalam kondisi yang tersekap. Saat itulah dia berusaha melakukan perlawanan, meskipun tindakannya sia-sia karena ia akhirnya kalah dan terjadilah hal yang tidak diinginkan. Kemudian saat Singkam ingin pergi tanpa membunuh keduanya, Kamkyu tiba-tiba memohon agar Singkam melawan Tuan Lava sebagai cara agar sang suami menebus kehormatannya. Pada awalnya Singkam menolak karena sang panglima adalah prajurit yang mahir bertarung. Tapi akhirnya ia mau mempertaruhkan nyawa dan memulai perlawanan sampai Tuan Lava tewas tertusuk pedangnya sendiri. Sedangkan Kamkyu berhasil kabur, meninggalkan sang suami tanpa tahu nasibnya yang tragis. Itulah kronologi yang Singkam ungkap di meja persidangan. Entah jujur atau kebohongan, namun orang-orang sulit percaya karena tahu bahwa dia adalah seorang penipu yang ulung. Di persidangan itu juga Kamkyu hadir untuk memberikan keterangan yang diwakili oleh ibunya. Beliau meninggikan statusnya sebagai mertua Lava, seorang bangsawan terhormat dan sangat kaya raya. Tetapi Kamkyu langsung membantah bahwa kedudukan ibunya hanyalah menjadi pelayan di rumah sang suami. Bahkan sejak ia masih kecil, Kamkyu sudah membantu ibunya bekerja di dapur. Hingga semakin dia beranjak dewasa, Kamkyu mulai menyukai Tuan Lava yang juga membalas perasaannya. Dan meskipun keduanya terhalang oleh perbedaan ekonomi, hal itu tidak menghentikan niat mereka untuk menikah. Semenjak saat itu, Kamkyu berusaha menjadi istri yang layak bagi suaminya dengan belajar cara berjalan maupun bersikap seperti bangsawan. Mereka saling mencintai dan melengkapi kekurangan satu sama lain. Tapi peristiwa di hutan itu mengubah segalanya. Lava memandangnya rendah sehingga ia marah dan menghabisi Tuan Lava secara sadar. Ia pun menyesali perbuatannya sambil menangis putus asa ketika persidangan dilakukan. ถ้ารู้สึกอย่างนั้นทารุณกับฉันเกินไปจะอยู่ยังไงถ้าฉันไม่มีเธอพระเจ้าเป็นคนไร้ค่าเพียงนั้นทีเดียวเหรอเจ้า Seketika penjelasan berbeda antara bandit dan Kamkyu membuat semua orang semakin bingung, terkhusus biksu Arnon yang tidak tahu harus mempercayai siapa. Maka untuk mencari tahu kebenarannya, dipanggillah seorang dukun yang lagi-lagi memberikan keterangan berbeda bahwa Singkam melakukan hubungan dengan Kamkyu tanpa paksaan dan bersekongkol mengkhianati Lava. Sang dukun juga memperagakan penderitaan Lava sampai pria itu meninggal karena mengakhiri hidupnya sendiri. ที่ไม่มีผู้หญิงกาลีคนนั้น ให้สะอึกสะอื้น ทองใบไม้ Selesai Arnon menceritakan kejadian itu kepada Kong, Pimot mendadak gelisah seolah menyembunyikan suatu hal. Ia pun dipaksa memberitahu yang sejujurnya tentang peristiwa apa yang sebenarnya dia lihat di hutan. Maka dengan ragu-ragu, Pimot mengakui bahwa ia sudah memberi kesaksian palsu di pengadilan. Ia tidak menemukan Lava tewas begitu saja, melainkan melihat dari awal ketika bandit dan Tuan Lava masih terlibat pertikaian. Pada saat itu ia mendengar sebuah suara sehingga mengintip di balik semak-semak. Di sanalah ia melihat Tuan Lava sudah terikat di pohon, sementara bandit sedang berlutut di depan Kamkyu sambil memohon agar wanita itu menerima cintanya. Benar juga bahwa bandit Singkam melakukan hal buruk kepada Kamkyu, namun wanita itu berani menolak cintanya dengan angkuh karena Singkam dianggap sebagai laki-laki yang berbeda kasta.
Hal itu membuat Singkam langsung melayangkan pedang ke arahnya, tapi dengan kecantikan yang Kam Kyu punya, dia kembali merayu karena takut akan dihabisi. จะกล้าจริงๆก็ไม่รู้สิ Ia bahkan memberi penawaran jika Singkam mau memilikinya, maka ia harus diperebutkan dengan cara bertarung dengan suaminya. Namun Tuan Lava menolak dengan alasan tak sudi mengotorkan pedangnya hanya untuk melawan bandit. Sebaliknya, ia justru merasa malu dengan perbuatan Kam Kyu karena telah bersikap demikian dan tidak menggambarkan wanita yang terhormat. Mereka pun bertengkar hebat sampai Tuan Lava mengungkit hal yang sudah lalu, bahwa ia pernah memergokinya berselingkuh dengan pria lain. Kam Kyu tidak pantas menyandang gelar bangsawan karena telah menodai martabatnya sendiri. มีแต่เรื่องขายหน้า ฉันควรจะนึกถึงเรื่องนี้ก่อนไม่ Melihat pertengkaran itu, Singkam pun tidak ingin ikut campur masalah rumah tangga mereka. Lava juga sudah bertekad akan meninggalkannya. Tetapi Kam Kyu tiba-tiba menangis seperti korban agar Singkam bersimpati terhadapnya. Ia juga mulai mengadu domba mereka dengan mengatakan suaminya sangat pengecut karena sering menangis sebelum berangkat berperang. Sementara Singkam juga dianggap bandit yang payah karena tidak mau melawan Lava demi memperjuangkan cintanya. Kalimat tersebut membuat mereka terpancing hingga melakukan duel yang sengit. Mereka adu senjata secara imbang sampai pedang milik Tuan Lava berujung terlempar. Hingga saat ia berusaha mengambilnya, ia malah terpleset jatuh mengenai pedangnya sendiri. เอาไว้กลัวไอ้โจรป่าสิงคำมันได้ยิน Jadi itulah latar belakang kematian Tuan Lava sebenarnya. Pada awalnya Pimot juga ingin memberi kesaksian dengan jujur, namun mendengar pengakuan bandit dan Kam Kyu yang berbeda, ia jadi ragu untuk mengungkapkan kasus tersebut. Cerita ia pun dipercaya oleh Kong maupun Biksu Arnon lantaran terdengar lebih masuk akal. Mereka juga memaklumi alasannya memilih bohong karena pasti sangat berat untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Terlepas dari itu, bandit Singkam sudah mendapatkan hukuman pancung sehingga pengakuan ini tidak akan merubah apapun. เป็นอะไรก็ได้ขอให้มันใหญ่ Kemudian mereka mendengar suara tangisan bayi dari arah luar. Mereka pun mencari suara itu sampai menemukan seorang bayi lucu di dalam satu keranjang. Alih-alih langsung menolongnya, Kong malah mengambil selimut bayi itu sampai Pimot memakinya sebagai pencuri. Lalu Kong balik membentak juga karena Pimot masih menyimpan rahasia bahwa dia telah mencuri pedang perak milik Tuan Lava. Dengan perasaan yang malu, ia pun mengaku telah mencurinya sekaligus menjual pedang tersebut. Bertepatan juga dengan badai yang selesai, Kong berpamitan pergi lebih dulu. Sementara Pimot menyesali perbuatannya, sehingga dia ingin merawat bayi itu untuk menebus kesalahannya. Selama ini ia sudah merawat 6 anak dan uang hasil menjual pedang dipakainya untuk memenuhi kebutuhan mereka. เอากลับไปเลี้ยงที่บ้านอีกคน Setelah itu keduanya berpisah karena Arnon harus melanjutkan perjalanan. Namun bukan untuk mengunjungi ayahnya. Pelajaran berharga yang ia dapat membuatnya memutuskan kembali lagi ke kuil menjadi seorang biksu. Jadi begitulah perjalanan seorang biksu mencari teka-teki di hidupnya. Ia banyak bertemu orang-orang dengan berbagai jenis kepribadian dan banyak sekali melewati peristiwa yang pertama kali dia alami. Semua itu membuatnya yakin untuk tetap menjadi seorang biksu. Ya udah, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.